Shalom saudara-saudara terkasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman yang saya bacakan setiap pagi. Saya harap saudara-saudara tetap mendengarkan apa yang saya bacakan sampai selesai. Ini berguna buat saudara-saudara biar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya baca dan artikan ini semua. Saya pun melakukan ini dengan segala izin Tuhan di dalam hidup saya. Inilah keinginan saya untuk kedepannya nanti, untuk terus selalu menyebarluaskan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara, agar kita tetap selalu bersandar kepada apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab kita. Dan hari ini saya ingin membahas dan membaca tentang dosa dan hukuman akan yang terdapat dalam Yosua 7 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Sebelum saya membahas, saya akan membaca isi Alkitab tersebut. Saya harap saudara-saudara terus mendengar apa yang saya baca sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zera, dan suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah, dia di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jatuhkan dari tengah-tengah kamu.
Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka bumi demi orang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda ketika disuruhnya tampil di muka kaum-kaum Yehuda. Maka didapatinya kaum Zera ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zera. Seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi ketika disuruhnya keluarga itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai disebut lembah Akor. Dari hari ini apa yang saya baca, saudara dapat melihat bagaimana jika kita mengkhianati atau melanggar perjanjian dengan Tuhan. Di dalam 1 Tawari 2 ayat 7 disebut dengan nama Ahar, yang artinya akar. Ini bukan suatu kesalahan yang diberi nama julukan akar, karena ia mencelakakan Israel. Kata mencelakakan dalam bahasa Ibrani adalah akar. Bandingkan juga dengan Yosua 7 ayat 26, di mana lembah tempat ia dihukum mati disebut Akor. Hati-hatilah dengan hidup saudara, supaya jangan saudara diberi julukan yang memalukan. Ia berbuat dosa karena ketamakannya atau cinta dengan uang. Yosua 7 ayat 21 menunjukkan proses kejatuhannya ke dalam dosa. Lihat, ingin, dan ambil. Bandingkanlah dengan kejatuhan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 6, dan juga dengan kejatuhan Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 2-4. Hati-hatilah dalam menggunakan mata dan pikiran saudara. Dari apa yang dimiliki oleh Akan dalam Ayub 24b, terlihat bahwa ia sebetulnya adalah orang yang cukup kaya. Jadi ia mencuri barang-barang dari kota Yeriko itu bukan karena suatu kebutuhan yang mendesak. Ia memperberat dosanya. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun tersembunyinya suatu dosa, Tuhan tetap melihat, mengetahui,
Karena itu jangan merasa aman hanya karena tidak ada orang yang tahu tentang dosa saudara. Akan yang melakukan dosa itu, tetapi mengapa orang Israel mengatakan ia berubah setia? Ada dua kemungkinan. Dosa Akan ini diperhitungkan sebagai dosa bangsa Israel. Ini adalah suatu gaya bahasa Sinodoce, di mana sekalipun yang dimaksud hanya sebagian, yaitu Akan, tetapi tetap dituliskan seluruhnya, yaitu bangsa Israel. Beberapa akibat dosa dari Akan. Yang pertama, Israel kalah oleh Ai. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh kesombongan mereka. Rupanya kemenangan atas Yeriko memberikan keyakinan pada diri sendiri yang terlalu besar dalam diri bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun juga, alasan utama kekalahan mereka dari Ai adalah karena dosa Akan. Yang kedua, mengapa seluruh bangsa Israel dihukum karena dosa Akan? Ada macam-macam pandangan tentang hal ini. Mungkin karena Tuhan memang sudah mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengambil barang-barang Yeriko, maka itu akan membawa bencana bagi seluruh perkemahan Israel. Jadi hal itu sudah merupakan perjanjian. Israel adalah satu tubuh, maka sebelum orang berbuat dosa itu diketemukan Allah dan menghukum seluruh orang Israel. Tujuan Allah adalah supaya mereka saling menjaga satu dengan yang lain dan tidak meremehkan dan merestui dosa orang lain. Mungkin karena seluruh Israel dianggap turut bertanggung jawab, sehingga Akan bisa menjadi orang yang seperti itu. Mungkin mereka tahu Akan adalah orang yang tamak, tak mau belajar firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi mereka membiarkannya. Ini menyebabkan Akan makin lama makin bejat, sehingga akhirnya terjadilah dosa itu. Dengan demikian, seluruh Israel mempunyai andil dalam membentuk Akan menjadikan orang yang seperti itu. Dan hal ini mengajarkan kita untuk turut bertanggung jawab terhadap hidup dari sesama saudara seiman kita. Dan apa penerapan yang kita dapat dari ini? Apa yang saudara lakukan kalau ada orang saudara yang seiman yang tidak mau ikut dalam pemahaman Alkitab, yang suka berdusta atau tamak? Calvin menambahkan bahwa kita tidak bisa tahu dengan pasti mengapa Tuhan menghukum seluruh Israel karena dosa Akan. Kalau mau tahu dengan pasti tentang hal itu, tunggu pengadilan akhir zaman. Di sini kita dapat introspeksi di dalam kehidupan kita. Kesedihan dalam ayat 5b sampai 6 bukan hanya karena mereka kehilangan 36 orang tentara, tetapi karena janji Tuhan dalam ayat 1, 3 sampai 5 tidak terjadi. Tetapi perlu saudara ingat bahwa janji Tuhan dalam 1, 3 ayat 5 ada syaratnya, yaitu taat kepada Tuhan. Dan penerapan dalam diri saudara, kalau saudara ingin melihat janji Tuhan yang tidak ditepati dalam hidup saudara, maka coba lihatlah apa syarat-syarat janji tersebut, dan periksalah apa yang saudara sudah melaksanakan syarat-syaratnya. Misalnya di dalam Matius 6, 25 sampai 34 jelas menjanjikan kecukupan bagi orang yang percaya. Tetapi syaratnya adalah orang percaya itu harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau hidup saudara ternyata tidak cukup, jangan cepat-cepat menganggap bahwa Allah ingkar janji. Periksalah apakah saudara sudah sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam Yosua 7 ayat 7 sampai 9, Yosua menyalahkan Tuhan dalam arti yang sebenarnya ia tidak melakukan introspeksi. Tetapi bagaimanapun Yosua ada bagusnya juga, yaitu bahwa ia peduli pada nama Tuhan. Kita pun harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yosua 7 ayat 10, tak berarti bahwa sujud kepada Tuhan adalah sesuatu yang salah. Allah menyuruh bangun karena saat ini
adalah saat untuk bertindak. Ini menunjukkan bahwa untuk segala sesuatu ada saatnya sendiri-sendiri. Dalam Yosua 7 ayat 11 sampai 13, Tuhan memberitahu mengapa mereka kalah dari Ai. Dan di dalam Yosua 7:14, Tuhan memberitahu cara menangkap orang yang mencuri barang-barang dari Yeriko. Mungkin sekali ini dilakukan dengan pengundian. Yosua 7 ayat 15, Tuhan memerintahkan pelaksanaan hukum mati terhadap orang yang bersalah itu. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen harus pro pada adanya hukuman mati, asal hal itu dilaksanakan terhadap orang yang memang layak untuk dihukum mati. Ini menunjukkan bahwa dosa yang kelihatannya bijaksana atau pandai tetap merupakan kebodohan di hadapan Allah. Mungkin pada waktu akan melihat benda-benda berharga itu ia berpikir, alangkap bodohnya untuk memusnahkan benda-benda bagus mahal ini. Tetapi dengan ia mengambil barang-barang itu, ia sebetulnya melakukan kebodohan. Inilah beberapa pelanggaran tentang perjanjian Tuhan yang dilakukan orang Israel. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa Akan di hadapan Tuhan. Karena itulah maka Tuhan memerintah hukuman mati bagi Akan. Jangan berusaha menangkap maling dengan meniru cara ini, kecuali Tuhan jelas-jelas menyuruh saudara untuk itu. Di dalam Yosua 7 ayat 19, Yosua tetap menyebut nama Akan dengan sebutan anakku, yang menunjukkan bahwa Yosua tetap mengasihi Akan, sekalipun Yosua tahu bahwa ia akan menghukum mati Akan yang sudah mencelakakan bangsa Israel itu. Tetapi ia tetap mengasihi Akan. Ini menunjukkan bahwa Yosua mempunyai ketegasan dan juga kasih secara seimbang. Bagaimana dengan saudara? Ada dua pandangan tentang arti kata-kata Yosua dalam ayat 19 ini. Yang pertama, Yosua menyuruh Akan untuk mengaku di bawah sumpah. Yosua menyuruh Akan mengaku untuk menghormati petunjuk atau pimpinan Tuhan yang sudah menunjuk kepada Akan. Yosua menyuruh Akan mengaku supaya semua orang Israel melihat bahwa Akan memang salah dan bahwa petunjuk Tuhan itu benar, demi Akan sendiri supaya mendapat pengampunan dari Tuhan dalam kekekalan. Di dalam Yosua 7 ayat 20-21 tentang pengakuan Akan. Adanya pengakuan Akan ini tidak boleh dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Akan tidaklah terlalu jelek, bahwa Akan adalah orang yang sangat brengsek terlihat dari pada waktu Israel kalah dari Ai, sampai 36 orang Israel terbunuh, yang pasti membuat keluarga mereka sangat menderita. Akan tetap diam saja. Pada waktu undian dilakukan, ia tidak mau mengaku sampai ia terkena oleh undian itu. Mungkin ini alasannya mengapa Tuhan tak langsung saja memberitahu Yosua bahwa Akanlah pencurinya, tetapi menyuruh Yosua menggunakan undian. Dengan demikian maka makin terlihat kekerasan hati Akan yang terus tak mau mengaku sampai tak ada jalan lagi. Dan di dalam Yosua 7 ayat 22-26 tentang pelaksanaan hukuman. Dalam Yosua 7 ayat 25, Yosua berkata, "Engkau mencelakakan kami," dan Yosua menghukum mati Akan. Zaman sekarang khususnya dalam kalangan karismatik, kalau ada orang yang berbuat dosa, maka yang dikambing hitamkan adalah roh jahat. Dan kalau orang berzina dikatakan roh zina. Juga kalau orang berdusta ada roh dusta. Selanjutnya roh jahat itu lalu ditengking. Bahwa inilah adalah suatu yang tidak alkitabiah terlihat dalam cerita ini, di mana Yosua bukannya mengatakan bahwa dalam diri Akan ada roh tamak, roh pencurian, dan sebagainya, lalu menengking roh jahat itu. Sebaliknya Yosua mengatakan bahwa Akanlah yang akan mencelakakan Israel, dan Yosua menghukum mati Akan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau saudara mempunyai kelemahan tertentu atau saudara melakukan dosa tertentu, sekalipun itu terjadi karena ada roh jahat menggoda saudara,
Janganlah saudara mengkambing hitamkan roh jahat tersebut untuk membenarkan diri saudara sendiri, saudara yang berdosa dan saudara yang harus bertobat. Apakah anak-anak akan juga ikut dihukum mati? Ada dua pandangan. Yang pertama, ada yang berkata tidak. Alasannya, dalam Yosua 7 ayat 15 Tuhan mengatakan, iya, yang jelas hanya untuk menunjuk kepada akan. Dan dalam Yosua 7 ayat 25 kata engkau dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada satu orang. Dan dalam ayat 25 semuanya hanya menunjuk kepada akan, ternaknya dan harta bendanya, tidak mencakup anak-anak. Kalau ini benar, maka itu berarti bahwa anak-anak akan dibawa ke tempat pelaksanaan hukum mati akan, hanya untuk ikut menyaksikan hukum mati atas ayah mereka sebagai suatu peringatan supaya mereka tidak meniru teladan ayah mereka. Ada yang berkata iya. Penafsiran yang mengambil pandangan ini mengatakan bahwa kata semuanya dalam ayat 25 mencakup anak-anak akan. Keberatan terhadap pandangan ini bertentangan dengan Ulangan 24 ayat 16 dan Yesaya 8 ayat 20 yang mengatakan bahwa anak tidak ikut dihukum karena dosa ayahnya. Ada dua kemungkinan jawaban terhadap keberatan ini. Sebetulnya Tuhan menyuruh menghukum mati akan saja, tetapi bangsa Israel yang mata gelap lalu juga membunuh anak-anak akan. Anak-anak akan dianggap terlibat dalam dosa akan. Barang-barang itu disembunyikan di tenda. Bagaimana mungkin anak-anak akan tak mengetahuinya? Kalau mereka tahu tetapi tetap diam saja, maka jelas itu menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam pencurian barang-barang tersebut. Karena itulah mereka ikut dihukum mati. Dalam Yosua 7 ayat 26, timbunan batu sebagai peringatan. Bukan hal baik saja yang mereka peringati, tetapi hal jelek supaya tidak diulangi. Dan untuk menutup segala penjelasan Alkitab hari ini, marilah setelah dosa disingkirkan, maka Tuhan surut amarahnya dan ia kembali menyertai bangsa Israel lagi. Karena itu buanglah dosa dan hiduplah dalam kekudusan, supaya tetap Tuhan selalu berserta dengan saudara. Dan dalam penerangan yang saya baru jelaskan, mungkin saudara-saudara akan berpikir tentang apapun segala aturan yang dibuat Tuhan, maka patuhilah itu dalam hidupmu. Tidak bisa kau sembunyikan sedikit pun saja. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui apa yang kami dengarkan hari ini tersentuh hati kami. Marilah saudara-saudara tutup mata Anda dan lipat tangan Anda. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Engkau memberikan pelajaran buat hari ini ya Bapa, tentang segala kesalahan yang dilakukan akan dalam hidupnya. Ini yang membukakan hati, mata dan pikiran kami, apa yang Kau perintahkan dan janji-Mu kepada kami. Itulah harus yang kami patuhi Bapa. Biarlah perkenanan-Mu hadir di dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman, untuk tetap selalu setia dan menjalani apa yang mereka dengarkan melalui dengan segala kehendak-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan buat segala pekerjaan mereka, buat segala usaha mereka, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati juga Tuhan buat saudara-saudara mereka, keluarga mereka, dan orang-orang di sekitar mereka. Biarlah ini dipenuhi dengan kasih-Mu selalu. Bapa, bukan hal dunia yang kami cari, tetapi jalan kebenaran menuju surga-Mu. Biarlah itu yang menjadi suatu tuntunan bagi kami untuk selalu dekat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kesehatan, buat nafas yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami tetap selalu bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau begitu baik dalam hidup kami.
Berkati juga Tuhan apapun pekerjaan yang kami lakukan hari ini, dan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Allah Bapa kami. Haleluya. Amin.